Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tempat belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu kita lanjut ke part 2 mengenai prediksi soal kompetensi teknis guru, lengkap dengan pembahasan serta kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu guru yang sedang melamar P3K silahkan disimak sampai akhir ya, supaya tahu kata kunci dalam mengerjakan soal serta pembahasannya. Kita lanjut, langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Bu Tia sebagai guru kimia telah memberikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan peserta didik dapat memahami dan menyerap materi yang disampaikan dengan indikasi peserta didik tersebut dapat mempraktikannya dengan baik. Pernyataan ini merupakan teori belajar A. Kognitif, B. Konstruktif, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Sibernatik. Di sini kita sudah menemukan kata kuncinya yaitu perubahan tingkah laku. Jadi ini keterlaluan jika teman-teman tidak tahu. Pada teori belajar tingkah laku ini sudah jelas yaitu yang C, behavioristik. Sedangkan jadi jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu tentang teori belajar. Teori belajar itu yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik itu merupakan kata kuncinya perubahan tingkah laku dan respon. Jadi kalau misalnya di soal seperti tadi ada perubahan tingkah laku atau respon, itu merupakan teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan otak ya. Jadi ini struktur kognitif atau struktur otak. Kalau misalnya berkaitan dengan kecerdasan, ini merupakan teori belajar kognitif ya teman-teman. Kalau misalnya di soal ada tentang struktur kognitif atau struktur otak, ini merupakan kognitif. Lanjut, teori belajar konstruktivistik. Yang biasa kita dengar itu konstruktivisme ya, sama ya. Itu merupakan siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ini biasanya siswa yang aktif, siswa yang di kelasnya lebih aktif ya dari teman-temannya. Nah, itu merupakan teori belajar konstruktivistik. Jadi dia bisa belajar sendiri, mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian teori belajar humanistik itu yang namanya human berarti manusia. Berarti di sini memanusiakan manusia. Oke, ini merupakan empat teori belajar yang harus kita ingat berdasarkan kata kuncinya saja ya yang saya berikan supaya Bapak Ibu atau teman-teman mudah mengingatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan peserta didik selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar dengan niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran teori A. Kognitif, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, dan E. Sibernatik. Di sini di nomor 2, Bapak Ibu atau teman-teman tidak usah membaca panjang-panjang. Kita cari saja kata kuncinya. Nah, di sini kita sudah dapat kata kuncinya yaitu keaktifan peserta didik, aktif berpikir, kemudian niat peserta didik itu sendiri. Jadi ini berkaitan dengan siswa yang aktif berpikir ya. Siswa yang aktif itu masuk ke dalam teori konstruktivistik. Oke ya, tadi pada slide sebelumnya silahkan dibuka. Jadi kalau misalnya siswa yang aktif, siswa yang bisa menemukan sendiri, itu termasuk konstruktivistik teori belajarnya. Lanjut soal berikutnya. Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan melekat pada masyarakat.
Kemudian masyarakat tersebut menginginkan pendidikan yang sesuai dengan latar belakangnya. Supaya pendidikan tidak melenceng dari jalurnya, maka perlu diatur dalam regulasi yang berlaku di masyarakat atau negara, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pendidikan jenis ini termasuk A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, dan E. Landasan psikologis. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita harus mencari kata kunci. Di sini kita sudah menemukan regulasi. Regulasi itu sama dengan peraturan. Peraturan, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berkaitan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pada landasan pendidikan, yaitu landasan yuridis. Ya, landasan yuridis itu mengenai peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Kita bahas dulu tentang landasan pendidikannya teman-teman, supaya teman-teman tahu perbedaan landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan religius. Oke, langsung saja kita bahas. Landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis. Ini biasanya di soal makna atau hakikat. Jadi pada soal yang biasanya disebutkan makna atau hakikat, berarti itu merupakan landasan filosofis. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis ini berkaitan dengan konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Seperti yang tadi, peraturan Undang-Undang 1945, berarti itu merupakan landasan yuridis. Jawabannya ya, pada slide sebelumnya tadi. Kemudian lanjut landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Jadi sosiologi ini ada kaidah-kaidah sosiologinya. Kemudian landasan psikologis. Psikologis otomatis menyangkut tentang kejiwaan ya teman-teman. Jadi kalau di dalam soal ada tentang kejiwaan, berarti jawabannya adalah landasan psikologis. Kemudian landasan historis. Historis itu berkaitan dengan sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Jadi ini landasan historis ini kita tetap mengacu pada pendidikan di masa lalu. Kemudian landasan religius itu merupakan religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Jadi ini berkaitan dengan agama ya. Oke, jangan lupa teman-teman ingat tentang landasan pendidikan ini supaya teman-teman bisa menjawab soalnya. Ingat kata kuncinya saja ya teman-teman. Landasan filosofis berarti berkaitan dengan makna atau hakikat. Landasan yuridis berarti tentang peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis berarti tentang kaidah-kaidah sosiologi. Landasan psikologis berarti kejiwaan. Historis berarti pendidikan di masa lalu. Kemudian religius berarti agama. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4. Proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Jenis landasan ini dalam ilmu pendidikan disebut A. Landasan religius, B. Landasan filosofis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan yuridis, dan E. Psikologis. Nah, pada soal di sini kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu tentang kejiwaan, aspek kejiwaan. Nah, kalau teman-teman pada soal sudah menemukan kata kuncinya secara cepat, saya yakin teman-teman banyak ya waktunya nanti yang tersisa. Semoga kita semua selalu dimudahkan ya urusannya. Teman-teman juga yang mendaftar, yang mengerjakan soal nanti akan dimudahkan. Nah, pada aspek kejiwaan berarti di sini udah jelas ini merupakan landasan psikologis. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman.
Soal nomor 5 ini soal bonus. Soal bonus ini teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nanti kalau sudah 200 komentar jawaban, saya akan memberikan jawaban yang tepatnya. Jadi teman-teman bisa melihat apakah jawaban teman-teman yang sudah jawab tadi benar atau salah. Langsung saja kita ke soalnya. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah: A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati warga antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas peserta didik. Oke, silakan dijawab soal bonus ini di kolom komentar. Di sini saya sudah berikan juga kata kuncinya untuk memudahkan teman-teman menjawabnya. Ini merupakan landasan religius. Nah, yang manakah contoh landasan religius pada dalam pendidikan di sekolah? Silahkan dijawab ya teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya saya akan buat video part 3 pada kompetensi teknis ini. Karena kompetensi teknis ini banyak ya, soalnya 100 soal ya, dalam waktu 120 menit. Semangat ya teman-teman, semoga teman-teman lulus semua dengan nilai terbaik dan tertinggi. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video ini supaya bermanfaat untuk teman yang lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.